Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa media Yaping yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah, kali ini marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian tentang tafsir Al-Marahi karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Marahi. Ya, saya teringat ketika masih kuliah di INISA, Institut Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi, yang mengampu mata kuliah tafsir adalah beliau almarhum al-mafurlah Dr. Kiai Haji Abdul Muhyidd Abdul Fatah. Beliau sangat renyah sekali, ringan ketika menjelaskan tentang tafsir ini. Terkait dengan bulan suci Ramadan, saya ingin angkat sebuah tema. Bulan puasa di Ramadan ini akan bisa membawa keberkahan. Saudara-saudara pemirsa media Yaping yang mudah-mudahan Allah muliakan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah tegaskan mengenai kewajiban puasa untuk setiap hambanya di bulan suci Ramadan, karena bulan puasa sangat berpotensi untuk mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tafsir Al-Marahi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, saya ambil tafsirnya, bahwa i'dadus shaum li taqwallahi yadhhar min wujuhin katsira. A'zamuha sya'nan annahu yu'awwidul insana al-khasyata min rabbih fis sirri wal 'alan. Idz anna as-sha'ima la raqiba 'alaihi illa rabbuh. فإذا ترك الشهوات من أكل نفيس وشراب عذب وفاكهة يانعة وزوجة جميلة امتثالا لأمر ربه وخضوعا لإرشاد دينه مدة الصيام شهرا كاملا فلولا ذلك لما صبروا عليها فبتكراره على ذلك yajid al-insan al-haya min rabbih wal muraqabatala fi amrihi wa nahyi. Tafsir Al-Marahi, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marahi ini memberikan penjelasan mengenai la'allakum tattaqun sebagai tujuan orang yang berpuasa, karena sangat berpotensi untuk mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilihat dari berbagai dimensi, ada 6 di sana dijelaskan. A'zamuha sya'nan, yang paling urgen adalah pertama, annahu yu'awwidul insana al-khasyata min rabbih fis sirri wal 'alan, bahwa puasa ini bisa membiasakan seorang yang berpuasa fis sirri wal 'alan, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal 'alan, baik dalam keadaan sepi maupun berada di keramaian, ketika sendirian maupun bersama orang lain. Kesadaran akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terbentuk saat ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, maka bila seseorang mampu menanggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginan-keinginannya, di sana dicontohkan
min aklin nafis, seperti makan yang enak, minuman yang menyegarkan, buah-buahan yang memikat, bahkan istri yang cantik. Ini bisa bertahan atau tidak kita lakukan, tidak kita konsumsi, tidak kita minum. Kenapa? Karena imtithalan bi amri rabbi, karena kita mengikuti perintah Allah. Yang kedua, wa khudu'an li irsyadih, karena tunduk terhadap petunjuk agama. Falaula dzalika, kalau bukan karena itu, orang akan tidak kuat. Kenapa? Betapa makanan yang sudah tersaji di saat sedang lapar, minuman yang menyegarkan di saat sangat panas yang terik, atau buah-buahan yang memikat, dan kemudian istri yang cantik. Ini kemudian kita tidak mau untuk melakukannya. Itu oleh karena kita mematuhi perintah agama dan tunduk terhadap petunjuk-petunjuknya. Oleh karena ketika kita sudah terbiasa mempunyai kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengawasi, yang memantau, yang melihat kita sedang puasa atau tidak, maka saudara-saudara pemirsa sekalian, kita akan mampu untuk mengerem segala kemungkinan-kemungkinan. Kita mampu untuk menanggalkan segala perbuatan dan tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka saudara-saudara, bila kita dengan puasa bisa terlatih untuk mempunyai kesadaran bahwa kita semua selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan benar-benar hati-hati di dalam perilaku dan tindakan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, apabila seseorang mampu menanggalkan keinginan dan hasratnya karena takut kepada Allah dan karena malu, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memantau kita, fabitikrarihi dzalika yata'awwadul insanu al-haya'a min rabbih wal muraqabata lahu. Seseorang akan terbiasa di dalam segala tindakan dan perbuatannya untuk mawas diri, bahkan untuk hati-hati. Kenapa? Karena ketika melanggar mempunyai rasa malu dan kemudian mau patuh terhadap petunjuk-petunjuk agama. Dari situlah maka kita bisa ngambil sebuah kesimpulan dalam konteks keseharian kita. Ketika kita menjadi apa di perusahaan, menjadi profesi apapun, kita bekerja dimanapun, atau kita berdagang di pasar dan seterusnya, ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu kita akan punya rasa malu ketika melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Nah, kalau sudah sampai pada tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala perbuatannya, maka yang muncul adalah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan balas perilaku dan tindakan kita yang benar-benar menggantungkan mawas diri atau menggantungkan pengawas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk keberkahannya adalah seperti di dalam surah An-Nur ayat 38, Allah tegaskan, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan membalas kepada mereka dengan balasan yang lebih besar dari apa yang mereka perbuat. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah anugerahnya, pemberiannya kepada mereka. Lalu wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Saudara-saudara pemirsa sekalian, dalam konteks keseharian kita sering kita merasa dan bahkan mudah sekali menyimpulkan bagaimana bisa cukup dengan pendapatan sekian untuk memenuhi kebutuhan sekian. Kenapa? Karena masih terjebak pada perantara
atau di dalam istilah Mau'izatul Mukminin wasithah, wasilah, bahwa wasithah atau wasilah itu adalah musakhkhar bitashilah, bahwa perantara atau wasilah itu akan tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Al-Husnul Hamidiyah bahwa tahta tasarrufi qudratillah wa iradati, semua akan tunduk terhadap kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika kita melangsungkan seluruh pemberian rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun antara pendapatan dengan pengeluaran itu tidak seimbang, Allah lah yang akan mencukupinya. Kenapa? Karena kita yakin betul bahwa Ar-Razzaq, Allah lah yang memberikan rizki, Al-Mun'im, Allah lah yang memberikan kenikmatan. Hanya perantaraan kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berprofesi, apakah di sekolah, apakah di pasar, apakah di tempat-tempat lain, pokoknya kita akan selalu menyandarkan kepada zat yang memberi nikmat, kepada zat yang memberikan rizki, sehingga kita tidak khawatir terhadap apa yang akan kita dapati, baik itu di perusahaan, di tempat kerja, di pasar dan seterusnya. Kenapa? Karena menyandarkan seluruh yang mencukupi rizki, yang mencukupi kebutuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Dawam Anwar kita mendapatkan keberkahan, dan beliau maknai keberkahan sebagai nikmatun tanmu, kenikmatan yang akan terus berkembang, kenikmatan yang akan beranak pinak. Betapapun kita mendapati sekian, tetapi bisa mencukupi sekian banyak yang bisa dipenuhi. Allah akan memfasilitasi semua kalau kita benar-benar menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah dengan puasa kita bisa teredukasi, terlatih dirinya untuk selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan segala sesuatunya. Allah lah yang akan mencukupi kita. Mudah-mudahan dengan puasa kita akan bisa terus menambah kesadaran kita untuk menjadikan Allah sebagai pengawas, bukan CCTV, bukan pengawas yang ada di sekeliling kita, tapi Allah lah Subhanahu wa taala yang melihat tingkah laku kita. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, maka fahdharu, waspadalah. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.